Halo teman-teman semua yang budiman. Lumayan nih, podcast ini udah masuk episode 7 dan pendengarnya sampai terakhir tuh tanggal berapa ini gue bikin podcast? Tanggal 17 September gue bikin podcast ini untuk gue jadwalin. Mungkin kayaknya podcast ini akan tayang tanggal 25-an gitu. Gue bikin podcast ini sampai tanggal 17 tuh ada sekitar 46 pendengar. Wow. Ya buat gue pencapaian lah, gue gak pernah bikin podcast. Ada total 46 pendengar dari 6 episode. Dari 6 episode. Menurut gue satu pencapaian. Ya gue bolehlah sedikit senang dengan hal itu. Mungkin buat kalau para podcaster yang udah gede, angka segitu mah cemen lah ya. Kalau buat gue yang masih baru mulai sih, angka segini cukup membahagiakan karena boleh dibilang gue nggak ada tujuan jumlah pendengar. Gue cuma pengen ya iseng-iseng aja bikin podcast biar nggak stres gitu. Gue ada satu topik atau rubrik lah itu kalau dalam bahasa jurnalistik. Topik ini pernah gue bawain ke dalam artikel yang gue bikin di blog gue, namanya tukangmarketing.com. Blognya tuh masih ada, tapi udah gak pernah gue update lagi karena males. Itu blog tahun 2014 kayaknya deh. Rubrik ini isinya sebenarnya gini. Gue menciptakan sebuah produk dari produk yang sudah ada. Ya, jadi gue menciptakan sebuah produk nih dari produk yang sudah ada sebelumnya, tapi dengan penyesuaian berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan apapun yang ada di Indonesia gitu. Jadi gue seperti melakukan sebuah pembaharuan lah gitu dari sebuah produk yang memang sudah ada di pasaran. Nah, untuk produk pertama yang gue pengen bawa adalah motor. Motor. Kenapa motor? Karena motor adalah salah satu industri yang paling panas di Indonesia. Gue boleh bilang paling panas karena hampir bisa dibilang ya orang Indonesia itu banyak yang naik motor, terutama kayak di Jakarta. Kalau lagi normal nih, kalau sekarang ini lagi posisi PSBB dan juga new normal, banyak kendaraan nggak keluar. Tapi kalau lagi normal di lampu lalu lintas, kalau lagi berhenti lagi lampu merah, lu lihat deh motor tuh bisa ada sekitar 50. Iya, bisa ada sekitar 50 yang berjejer di jalan. Jadi lu bayangin aja, kurang panas apa industri motor ini. Ya kan? Khususnya ya di daerah-daerah Pulau Jawa dan Bali. Waduh. Dahsyat. Gue belum pernah ke daerah kayak Indonesia Timur tuh, gue belum pernah. Sulawesi, Papua, gue belum pernah. Gue pernah ya kemana ya? Kalimantan tuh Indonesia Timur atau bukan ya? Gue gak tahu. Kalimantan tuh Indonesia mana ya? Timur atau tengah ya? Gue gak tahu tuh. Kalau daerah-daerah tersebut, di daerah Kalimantan tuh motor termasuk banyak banget motor itu. Gue pernah ke daerah Pontianak, gila. Gak sebanyak Jakarta, tapi tetap banyak gitu. Nah, kalau gue melihat kondisi sosial dan budaya di Indonesia, khususnya di Jakarta, kalau gue diminta untuk ngebuat sebuah motor, tentu ini ada perubahan ya. Maka yang akan gue lakukan adalah satu, gue akan ngebuat motor tanpa lampu depan dan lampu belakang. Ingat, tanpa lampu depan dan tanpa lampu belakang. Kenapa? Lu lihatlah, selama ini motor tuh selalu ada lampu. Masalahnya di Jakarta, meskipun malam, itu banyak loh pengendara motor yang lampunya gak dinyalain. Kalau kayak gitu buat apa mereka ada lampu kan? Ingat, ketika lu ngebikin satu buah kendaraan atau benda apapun, lu kan ada punya standarnya gitu kan, dan lu punya sesuatu, dan setiap fitur yang lu taruh itu pasti ada harganya. Bener dong? Lu taruh lampu ada harganya, betul gak? Ya anggap aja lampu misalnya harganya 1.000. Nah lampu lu copot, lu menghemat 1.000 kan? Bener dong? Lu bisa jual barang lebih murah karena memang modalnya juga lebih murah. Tapi udah pasti banyak digunakan orang. Buat apa orang pakai lampu kalau tidak dipakai lampunya? Ya kan? Jadi lampu depan, lampu belakang, buang. Harga lebih murah karena nggak efektif. Kemudian lampu sen, ya ampun. Sejenis dengan nomor 1,
Lampu sen berguna sebagai penanda jika pengendara mau belok atau pindah lajur. Masalahnya, apakah fitur ini berguna? Menurut pengamatan saya di Jakarta, fitur ini kurang berguna atau bahkan tidak digunakan. Orang lebih suka menggunakan tangan atau kaki sebagai penanda untuk belok ataupun pindah lajur. Gak efektif kan? Buang. Lagian ngapain sih pakai lampu sen? Gayanya aja. Rem, rem. Kenapa rem dihilangkan dari motor? Sejatinya, rem adalah perangkat keselamatan terpenting di setiap kendaraan, termasuk motor. Berdasarkan pengamatan saya, untuk pengendara motor di Indonesia, banyak yang nggak pakai rem. Loh, kok banyak yang nggak pakai rem? Contoh, kalau ada kendaraan macam mobil atau motor lain yang mau putar balik, belok, keluar gang, dan lain-lain, motor yang ada di belakang pasti memilih untuk tancap gas, bener nggak tuh? Ya kan, contoh nih ya, gue sering banget, boleh dibilang gue dalam setahun pasti gue ngeliat orang tabrakan motor dengan motor itu lebih dari 2 kali. Iya, misalnya gue lagi nyetir nih di daerah, katakan daerah Kerame ya, Tanjung Priuk, gue lagi nyetir. Ini daerah perumahan nih, daerah rumah-rumah nih ya, daerah hunian. Lagi nyetir, depan gue ada mobil mau keluar dari gang atau ada motor mau keluar dari gang. Apa yang gue lakukan? Berhenti kan, kasih dia lewat. Motor yang ada di belakang gue nyalip gue. Apa yang dilakukan? Tancap gas, nabrak dia sama orang yang mau nyebrang. Sering banget itu kejadian, bro. Buat apa ada rem gitu kan? Mendingan rem dibuang, ujung-ujungnya lu juga tancap gas. Betul kagak? Ya kan, lagi pula tanpa rem kamu pasti akan lebih cepat sampai tujuan. Betul gak sih? Ya tujuan lo kemana? Ya kemana aja? Ke Tuhan mungkin ya, tapi intinya ente lebih cepat sampai di tujuan. Jadi buat apa ada rem? Buang, mahal-mahalin aja bikin rem. Kaca spion, ya ampun, nomor 4 nih kaca spion, bro. Seperti rem, spion sejatinya adalah alat yang sangat berguna dan memudahkan kamu kalau mau belok atau pindah lajur. Atau mau nyalip nih, ya dong. Lu kan mau nyalip mobil depan lu atau motor depan lu, lihat dulu di belakang lu ada kendaraan lain kan nih. Nah, kaca spion nih. Tapi permasalahannya, emangnya ada pakai kaca spion? Ya kan, lu lihat motor-motor yang ada di jalanan. Kalau mereka mau belok atau pindah jalur, mereka tuh nengok ke belakang, kepalanya nengok ke belakang. Dan spionnya pun suka-suka dicabut, gak ada di motor. Nah sekarang pertanyaannya, lu ngapain ciptain barang yang orang tidak pakai kan? Bikin mahal doang gitu. Lagi pula dengan pengurangan di bagian-bagian tersebut, harga motor itu kan otomatis akan lebih murah, betul dong? Dan yang udah pasti, motor ciptaan gue masuk kategori semua umur. Ya. Tidak ada tuh usia 17 tahun baru boleh ngendarain kendaraan, nggak ada, men. Semua umur bisa pakai. Ya kan? Bahkan gue berpikir ya, kalau lu ngeliat di daerah-daerah perkampungan, di Jakarta khususnya nih ya, gue ngambil contoh Jakarta, itu banyak banget anak kecil ngendarain motor. Gue curiga tuh orang-orang kayak gitu, kayaknya bapaknya dia pengen ngehemat beras deh. Iya, lu pikir kenapa dia dikasih nyetir motor padahal dia masih kecil? Kan tujuannya biar hemat beras. Kalau lu ngerti maksud gue? Iya. Tentu kalau orang belanja harga yang mahal, pasti masih dapat bonus, bro. Biasa apa sih kalau lu belanja motor? Dapatnya apa sih lu? Paling jaket sama helm kan standar. Gue gak mau kasih lu jaket, gue gak mau kasih lu helm. Nih, kenapa gue gak mau kasih lu helm? 1, helm tuh bahaya. Kalau lu kecelakaan, helm bisa pecah, bro. Gue kasih lu peci. Lu pakai peci, helm gak bisa pecah. Lu pakai peci gak bakalan pecah kalau lu jatuh. Percaya sama gue. Gue gak pernah ngeliat dimanapun ada orang nyetir motor pakai peci, jatuh di jalan, pecinya pecah. Gak pernah. Gue yakin peci lebih aman daripada helm. Apalagi sih, gue dapet jaket. Ya elah, ngapain jaket? Murah, orang bisa beli. Gue kasih lo KTP. Gue kasih lo SIM. Langsung SIMnya gue bikinin tembak. Makanya bisa buat semua umur.
Lagian ngapain sih SIM harus untuk anak 17 tahun? Ya kasih aja. Apa yang Anda bisa dapatkan dari konten seperti ini? Ya, ini adalah konten yang gue ambil dari satu buah pemikiran bahwa produk lu itu harus bisa berkembang dengan zaman. Yes, produk lu itu harus bisa berkembang dengan zaman. Layanan lu, produk lu, bisnis lu harus bisa berkembang dengan zaman. Sekarang gini deh, siapa yang menyangka kalau motor akan digunakan seperti ini gitu? Siapa yang gunain sih? Siapa yang mikir deh gitu? Ketika lu bikin motor lengkap dengan kelengkapan seperti lampu sein, terus kemudian spion, helm, bla 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 kayak gitu, rem. Lu kepikiran gak sih bahwa suatu hari nanti di Indonesia spion tuh gak dipakai? Atau orang tuh males ngerem gitu. Lu kepikiran gak? Sama. Ketika lu punya satu buah bisnis atau satu buah usaha, akan ada masanya, entah kapanpun itu suatu hari nanti, layanan yang lu kasih itu udah gak relevan lagi di dunia ini gitu. Udah orang udah gak butuh itu lagi, orang udah gak pakai itu lagi. Let's say lu punya satu produk dan lu punya satu layanan, mungkin layanan itu udah gak kepake lagi, produk lu masih tetap kepake. Contoh motor masih tetap kepake kan, masih terus akan terpakai lah, tetap dia akan kepake. Tapi fitur-fitur dia udah banyak yang gak kepake. Spion aja udah paling gampang, kagak ada yang pakai spion anjing gitu. Jadi suatu hari nanti produk lu akan mengalami hal yang sama seperti motor. Ya dong, udah pasti begitu. Sekarang misalnya gue suka banget merhatiin ya nomor handphone. Nomor handphone tuh buat gue satu buah produk yang tetap dipakai, tapi orang jarang gunain. Serius, lu sekarang gini deh, kalau lu mau nelpon orang nih, lu pakai WhatsApp call atau Line call atau lu pakai telepon biasa? Gue yakin lu seringnya pasti akan terima telepon dari WhatsApp, bukan dari WhatsApp ya, telepon pakai WhatsApp atau lu hubungin orang pakai WhatsApp. Jarang, gue rasa sekarang orang tuh udah jarang pakai telepon langsung telepon biasa gitu kan. Artinya apa? Nomor telepon tetap harus ada dan tetap digunakan sama orang-orang. Tapi fungsi dan layanan yang udah berubah. Karena ada lagi yang lebih baru caranya. Ya kan? Oke, podcast tentang motor akan lanjut di episode 8. Karena gue sempat dulu bikin konten yang isinya tuh ngebahas motor gitu. Dan gue pikir motor itu satu buah industri yang unik dengan pengguna yang unik juga gitu. Jadi kayaknya lucu nih kalau gue bawa-bawain. Ya kalau gak lucu ya maaf. Mungkin lebih lucu kalau lu baca artikelnya, karena ini dasarnya tuh awalnya sebuah artikel sih di blog gue. Oke lah, gue tutup aja episode ke-7 ini. Sampai jumpa di podcast episode 8. Ciao.